Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan sedikit mengulas ataupun melihat apakah kuliah online itu efektif atau tidak. Ini dibuktikan dengan berjalannya kuliah online selama pandemi berlangsung ya. Karena pandemi corona ini menyebabkan perubahannya bidang-bidang dalam bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang pendidikan ataupun yang lainnya. Kemudian ada surat edaran dari Kemendikbud untuk meliburkan selama 2 minggu atau 14 hari. Maksud dari meliburkan ini sebenarnya tidak libur, tapi belajar di rumah. Karena 14 hari itu waktu untuk sistem tubuh untuk menciptakan imun sendiri untuk melawan virus ya. Sebetulnya kalau kalian masih menggunakan waktu yang kemarin-kemarin untuk berpariwisata atau berkumpul dengan orang banyak yang tidak kalian kenal atau tidak kalian ketahui apakah itu terjangkit oleh virus corona atau tidak, itu sangat mengkhawatirkan dan bisa kalian menjadi penular virus corona itu sendiri. Ya, langsung saja kita masuk pembahasan yang saya bicarakan tadi, yaitu efektivitas kuliah online. Banyak sekali kendala ataupun masalah yang dilalui mahasiswa untuk mengikuti kuliah online. Yang terlebih lagi adalah susahnya sinyal ataupun tidak punya kuota. Ya, di sini kampus sebetulnya mempunyai banyak andil dalam memberikan fasilitas kuota karena rata-rata mahasiswa sebelum pandemi ini itu baru berjalan kuliah selama 1 minggu ataupun 1 bulan. Setelah itu ada wabah corona menyerang Indonesia dan diliburkan, dan itu membuat mahasiswa-mahasiswa itu tidak merasakan fasilitas sesuai yang diinginkan, namun membayar UKT yang sebelumnya memang harus dibayarkan. Di sini saya tidak bisa menyalahkan wabah corona karena itu di luar dugaan kita, ataupun menyalahkan pemerintah ataupun pihak kampus. Ya, di sini saya akan me- mencoba mengupas keluhan-keluhan dari mahasiswa. Ya, kita tahu bahwa kuliah online itu membutuhkan kuota yang banyak, sinyal yang kuat, ataupun yang lainnya. Biasanya aplikasi yang digunakan adalah Google Classroom atau Edumo atau Zoom atau Google Map ataupun yang lainnya. Keluhan yang lain adalah susahnya sinyal. Biasanya yang desa-desa pelosok itu susah mencari sinyal yang bagus, seperti untuk aplikasi Zoom itu harus menggunakan sinyal yang lumayan kuat dan menghabiskan kuota banyak. Banyak hal kasus yang menyebabkan tragedi, seperti contohnya kemarin yang ada di TV itu atau di Facebook itu, mahasiswa asal provinsi Sulawesi atau mana itu ada yang mencari sinyal itu sampai ke atas masjid kemudian jatuh, dan tragisnya lagi dia meninggal dunia. Tapi kemudian ada juga kejadian-kejadian kocak selama kuliah online ini, seperti contoh ada alasan telat absensi di classroom itu dengan alasan tadi malam mabar Mobile Legend, ataupun sinyal jelek itu masalah yang pertama tadi ya, ataupun yang lainnya, ataupun bergadang ataupun habis kontak. Ya, itu sedikit ulasan saya di sini sedikit berharap untuk UKT berikutnya ada keringanan lah, karena banyak sekali pegawai-pegawai yang di PHK. Itu sangat berpengaruh pada nanti, seperti orang tua para mahasiswa bagaimana untuk membayar UKT, bahkan untuk
makan saja sulit, dan kasihan juga mahasiswa yang kerja keras untuk membayar kuliah. Pasti saat pandemi saat ini uang yang didapatkan berkurang pastinya karena kebijakan PSBB ataupun yang lainnya. Saya hanya eh, minta ke atau menyalurkan aspirasi saya melalui video ini, semoga UKT di semester berikutnya dapat sedikit meringankan beban kami sehingga tidak membuat mahasiswa memutuskan untuk berhenti kuliah karena faktor itu tadi, faktor tidak ada biaya ataupun yang lain.